Ini buaya Amerika seberat 300 pon. Tunggu sampai kalian melihat bagaimana kami berhasil melakukannya. Pertama, kita lihat apa yang kita tangkap tadi siang. Aku sudah siap. Oke, kamu siap? Aku sangat siap. Jadi ini akan menjadi pertama kali kamu mencoba menangkap buaya ya? Benar kan? Mereka tidak terlalu membuatku takut, tapi aku memang pernah mendengar bahwa mereka bukanlah hewan yang bisa dianggap remeh. Lihat betapa gelapnya air itu. Bayangkan jika tersesat di lingkungan seperti ini. Atau jatuh di air seperti ini. Airnya sangat gelap, Ya, bahkan bawahnya tidak kelihatan sama sekali. hari ini kita menuju Suaka Marga Satwa Nasional Okefenokee untuk menangkap buaya. Kami akan bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Georgia yang melakukan studi buaya terkemuka di Okefenokee. Target kami adalah menangkap buaya yang terbesar dengan tujuan utama memasang alat pelacak yang sangat mahal di punggungnya. Ikut serta dalam petualangan ini sahabat baikku Lexi Limitless. Dia belum pernah menangkap buaya sebelumnya. Jadi dengan sedikit keberuntungan kita akan menangkap monster itu. Jadi Mark, jelaskan sedikit proses bagaimana kamu menangkap buaya itu. Karena ini keren, kita menggunakan kail 3 mata. Ya. Dan ini sama sekali tidak menyakiti hewannya. Ya, kami menggunakan kail yang 3 mata yang besar. Dan pada dasarnya ini hanyalah kail pancing yang berbobot. Aku menariknya perlahan, biarkan kailnya terseret ke hewannya. Begitu terjadi kontak, aku akan mengailnya. Aku akan menahan hewan itu dan menarik tali ini. Dan aku akan mencoba menariknya ke arah kapal ini. Sampai buaya yang cukup dekat, kita akan melemparkan jaring ke arah mereka. Dan kita bisa mengontrolnya. Mark, seberapa kuat tali pancing itu? Kekuatannya 150 pon. Widih, oke. Kita akan menangkap buaya yang besar hari ini. Tapi mungkin saja mereka bisa melepasnya. Kau punya peran yang sangat penting sebagai rekan bermain snare drumku. Jadi kamu pegang talinya. Jadi ingin begitu kupasangkan mengencangkannya. di leher, itu langsung mengencang. Dan tanganmu memegang tali itu. Maafkan aku, Ibu. Dan kamu adalah bagian yang sangat penting untuk membantu menarik buaya itu masuk. Saat ini aku sama sekali merasa tidak kewalahan. Tidak apa-apa kok. Jadi saat dia ada di sebelah perahu dan kita sedang mengamankan hewan itu, Mark akan meraih ke dalam, lalu meraih mulutnya dan benar-benar menutup mulut hewan besar ini dengan tangannya. Lalu orang kedua masuk, lalu melilitkan selotip itu di sekitar mulut hewan tersebut. Nice. Semangat guys. Kita lakban moncongnya guys. Sekarang fokus kita menaikkan buaya itu ke atas kapal ini. Kawatnya tidak akan melukai buaya itu sama sekali ya. Sisiknya sangat tebal. 1, 2, 3. Yeah. Kerja yang bagus guys. Maju sedikit. Oke, Lexi, kamu ke arah sini, Lexi. Di bagian belakangnya, ya. Wah, Lexi, apa hal pertama yang kamu perhatikan saat berada di punggung buaya ini? Gimana rasanya di atas makhluk prasejarah ini? ini sangat dahsyat. Aku bisa melihat dan merasakan hembusan nafasnya. Ini besar. Ini besar. Ini buaya yang sangat besar. Dan yang tidak kita sadari adalah kalau hewan seperti ini memiliki kekuatan luar biasa hingga saat dia sadar kalau dia sudah tertangkap. Aku mengamati hal ini berkali-kali pada reptil dari semua spesies yang sudah kutangkap. Bahwa itu tunduk. Ini seperti tenang. Melawan tidak ada gunanya. Dia akan tenang dan membangun kembali energinya. Jadi ketika kita melepaskannya, dia akan meledak dengan kekuatan dan menghilang. Kurasa hal yang masih belum bisa aku lupakan adalah fakta bahwa aku tahu itu cuma selotip listrik itu menutup mulutnya tepat di situ. Jadi salah satu hal yang menarik tentang buaya adalah dalam hal tekanan ke bawah itu. Saat menggigit, mereka punya salah satu kekuatan gigitan terkuat. Buaya pada umumnya atau hewan apapun di planet ini. Tapi kemampuan mereka untuk mengangkat mulut sangat terbatas. Jadi bahkan seekor buaya raksasa sekalipun. Sepertinya itulah titik lemah buaya itu. Ya, itu deskripsi yang bagus. Jadi sekarang Kimberly sedang menjalani pengumpulan data biometrik. Lexi sedang membantunya mengukur panjang dan lebarnya dan mengambil sampel biologis. Pada dasarnya, periksalah kesehatan buaya tersebut. Lalu kita akan melepaskannya kembali ke lingkungannya. Ini pertama kalinya buaya ini tertangkap, jadi akan dipasangi label kecil dan penelitian akan terus berlanjut. Ketika sudah gelap, semua kita bisa menangkap yang lebih besar. Tapi untuk Lexi, menangkap di percobaan pertama. Luar biasa. 9 kaki untuk buaya pertama yang pernah ada. Lihat betapa besarnya kaki itu. Coba letakkan tanganmu di sebelahnya, cuma untuk perbandingan. Tangannya lebih besar dari tanganku. Coba rasakan kukunya, ukurannya besar tapi tidak tajam. Ini luar biasa. Tapi salah satu hal yang aku suka dari buaya adalah apakah osteoderm ini membantu mereka berjemur. Jadi saat mereka berjemur di bawah matahari, mereka perlu memanas secepat mungkin.
Jadi ini berfungsi semacam panel surya kecil yang mendistribusikan panas melalui tulang-tulang ini agar bisa memanas lebih cepat. Itu keren sekali. Apa kamu ingin belajar cara memberitahu? Kamu harus periksa kelaminnya juga. Apa kamu ingin memberitahu Bagian dari apakah proses itu? menangkap buaya Tunggu, pertamamu. benarkah? Mau cari Ya, tahu tentu. jenis kelamin buaya untuk pertama kalinya? Ya, kurasa begitu. Ini tidak ada di daftar Pinggoku tahun 2025. Ya seharusnya memang begitu. Jadi kloaka adalah satu-satunya lubang yang ada pada hewan ini. Ini adalah pintu masuk dan keluar untuk segala hal. Dan kamu akan meraih ke dalam sana dan memberitahuku apakah kamu merasakan penis atau tidak. Tunggu, apa? Dan kalau kau merasakan sesuatu, kalau kau merasakan wortel, itu adalah penis buaya. Astaga. Kurasa itu jantan. Cukup gampang mengetahuinya di hewan Ternyata sebesar cowok, ini. guys. Ini jantan. Ini jantan. Ini buaya pertamamu, makanya kami suruh melakukan semuanya. Wow. Dan menurutku ini buaya Ilmu dewasa. pengetahuan, guys. Ya, demi Ini ilmu untuk ilmu pengetahuan. Wow, buaya jantan sepanjang 9 kaki berhasil di cobaan pertama. Oke, sekarang saatnya melepaskan tangkapan pertama kita hari ini. Mengenal orang ini sungguh gila dan luar biasa. Dan sekarang kita akan melepaskannya kembali ke air. Oke, jadi buang dulu ekornya. Pegang saja talinya saat dia menyeberang ya. Oke, 1, 2, 3. Yeah, bagus sekali. Yeay. Kerja bagus semuanya. Jadilah bebas. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku melihatnya menghilang ke dalam kegelapan. Aku tak percaya itu baru yang pertama kita lihat. Akan sangat luar biasa kalau kita dapat yang lebih besar daripada itu. Sedang ada penelitian di rawa Okefenokee ini, dan matahari mulai terbenam. Ini bagus karena yang besar muncul di malam hari. Kami sedang menyusuri kanal Suwannee yang awalnya digali sebagai kanal drainase pada tahun 1890-an, tetapi tidak pernah mempengaruhi permukaan air rawa dan sekarang menjadi titik akses terbaik kami. Kanal sepanjang 10 mil ini, buaya dan burung sangat menyukainya. Kanal ini tidak menarik banyak satwa liar. Airnya di dalam, di area yang sebenarnya dangkal, dan merupakan area yang sangat indah untuk mencoba menemukan buaya. Sungguh luar biasa. Kalian bertujuan supaya tempat ini menjadi situs warisan dunia, kan? Tentu saja. Situs warisan dunia adalah penetapan dari IUCN yang merupakan lembaga internasional. Itu artinya dalam skala internasional, Okefenokee akan memiliki status perlindungan khusus seumur hidup. Tujuan konservasi besar, peluang yang sangat besar, tidak hanya untuk Okefenokee tapi juga untuk seluruh Amerika Serikat. Kita makin mendekati zona yang telah kita identifikasi di peta. Tempat Mark melihat seekor buaya yang sangat-sangat besar. Jadi kita siapkan kameranya, siapa tahu buayanya keluar. Ini adalah salah satu yang pernah kita lihat bergerak masuk dan mendorong beberapa buaya besar lainnya keluar. Oke, Kurasa itu pejantan yang dominan. kalau bisa kamu perkirakan, hanya berdasarkan apa yang pernah kamu lihat, kira-kira panjang buaya ini berapa ya? Setidaknya 10 kaki, tapi ini rumit karena di sini kami perhatikan mereka menjadi sangat tebal, tapi belum tentu panjang. Soalnya di sini gelap juga kan? Di sana ada satu tuh. Itu kurang besar tuh. Tapi kalau yang di sana, itu mungkin dia. Oke, kita punya buaya yang besar. Mungkin kita akan ambil ini. Lexi, sekarang aku pindahkan kameranya ke arahmu ya. Dapat nih. Oke, kita harus lakukan gerakan spesial nih. Oke. Tolong bawa jaringnya. Dia bisa melewati batang itu. Hook ada di mulutnya. Hook ada di mulutnya tuh. Jadi kita menghadapi skenario buruk. Jadi kailnya itu menancap di mulutnya. Jadi kita harus arahkan jaringnya ke arah bawah dan menjerat buaya itu. Udah nggak di mulutnya tuh. Kailnya udah nggak di mulutnya tuh. Oke, coba kita keluarkan lagi. Ambil tongkatnya. Oke. Tenang, agak mundur dikit. Mundur sedikit. Dia melingkar di tongkatnya. Oke, udah dapat. Oke, udah aman. Wow. Oke, kita udah berhasil menangkapnya. Sekarang tinggal mikir gimana caranya naikin ke kapal. Dia tertangkap di tempat yang sempurna. Tepat di belakang tulang kepalanya. Atau di lehernya.
Ini tidak melukai hewan ini sama sekali. Tapi aku harus pastikan aku memegang tali ini dengan erat. Karena kapan saja dia bisa mengerahkan kekuatannya. 2, dia bisa menarikku ke depan. Dan dia tidak terlalu lelah. Dia sama sekali tidak lelah. Aku akan memasang ini. Aduh. Sudah dapat rekamannya, Kimberly? Iya, sudah. Kau harus melingkar di tanganku Ini ini. harus diseimbangkan nih. Aku mau tambahkan selotip ke hewan besar ini. Iya, boleh. Wow. Menaikkan buaya ini ke kapal adalah sebuah tantangan. Tunggu bentar. Dia berguling. Dapat. Udah aman nih. Udah aman nih. Aman. Ini seperti menangkap anjing. Ini menegangkan. Seimbangkan. Aku dapat kakinya. Awas. Perahunya jangan sampai terbalik. Tunggu, membalikan perahu adalah sebuah pilihan. Banjir ya? Apa maksudmu itu sebuah pilihan? Aku bercanda, Lexi. Ada. Kurasa ini bukan waktunya untuk bercanda, guys. Bentar, aku coba begini. 1, 1, 2, 3. Berhasil. Tunggu sebentar, coba geser dia ke depan. Iya, oke. Ya Tuhan. 1, Kakinya 2. diangkat. Astaga, oke. Hati-hati dia bisa menggeleng kepalanya. Kita perlu menggesernya sehingga beban berkumpul di tengah perahu ini. Oke, siap. 1, 2. Ya Tuhan. Kerja yang bagus, guys. Tos dulu. Mantap. Tos dulu, bro. Oke, guys, itu gila banget. Kalian bercanda kan? Tidak. Beginilah caranya di Oki Finoki. Ini nggak main-main. Coba lihat ukuran kaki dari buaya ini. Dia ini sangat sehat. Ini yang paling sehat yang pernah kita tangkap. Ini buaya terbesar yang pernah kami lihat di daerah ini. Yang benar. Iya. Wah. Langkah pertama pendingin, lalu kita akan mulai pakai obatnya, karena tentu saja itu perlu waktu untuk dicerna. Bentar, kita perlu melakban mulutnya lagi supaya mulutnya tidak terbuka dengan cukup lebar. Ini buat jaga-jaga kalau dia menggelengkan kepalanya. Oke, udah kelar, aman. Oke, wah, rahangnya terkunci. Jadi yang pertama harus dicek adalah panjangnya. Iya. Oke, kita mulai aja. Luruskan. Gak gampang buat mengangkat buaya raksasa ke dalam perahu dan mengendalikannya supaya kita bisa mengambil data dan biometriknya, guys. Asli deh. 308. 308, kurasa itu di angka 10. 10,2 feet. 10,2 kaki. Apa ini cukup besar untuk pasang pemancar di atasnya? Iya, ini cukup. Oke, kita punya hewan yang sangat besar dan ini akan jadi kandidat untuk pasang pemancar. Ini adalah buaya terbesar yang pernah aku lihat di hidupku. Jadi ini pemancarnya. Kamu bisa lihat sebelah sini. Ini apa tadi, Kimberly? Plat tengkuk ya namanya ya? Perisai tengkuk. Perisai tengkuk. Harus cukup besar untuk menampung pemancar yang akan terkunci di tempatnya. Dan sekarang coba lihat sisik-sisik ini. Lihat bagaimana bentuknya yang bergerigi seperti duri naga ini. Ini sudah pasti akan memberikan perlindungan dan area yang bagus agar ini tetap terkendali. Bentar, coba ditahan. Tunggu bentar. Aduh guys, ini sangat kuat. Ayo kita mulai. Apa yang kamu berikan di sini? Ini adalah zat antiinflamasi yang membantu proses penyembuhan dan mengurangi resiko infeksi apapun. Ini sebenarnya tindakan pencegahan karena aligator adalah hewan yang sangat tahan terhadap infeksi. Mereka adalah mesin-mesin yang sangat luar biasa. Lalu kita akan memberinya lidocaine. Itu cuma anestesi lokal. Itu mirip dengan apa yang akan kamu dapat kalau kau ke dokter gigi. Agar dia tidak merasakan apapun saat kita pasang tagnya. Coba lihat ukurannya ini. Kuda ini lebih besar dari Laura. Kami sudah memberikan anestesi lokal. Sekarang kita harus menunggu sekitar 15 menit supaya efeknya terasa sebelum kita bisa mulai memasang tag lagi. 128 kaki. 118 kaki. Sekitar segitu. Wah. Oke, ukurannya 44,5. Lebar tengkorak 25,7. Lebarnya 25,7. Terus hidungnya 37,2 dari mata ke moncong. Oke, jadi sekarang kita akan pasang pemancarnya kan ya? Iya, kita akan pasang pelacak satelitnya. Oke. Jadi kita akan bor perisai tengkuk ini yang merupakan osteoderm, yang secara harfiah artinya kulit tulang, di mana itu hanyalah sepotong tulang yang ditutupi oleh sisik dan kulit yang tipis.
Jadi aku akan mengubur menembus tulang untuk memasang label langsung ke tulangnya. Iya, kira-kira seperti itu caranya. Karena sudah dibius dengan lidocaine, dia nggak akan merasakannya. Kalian bisa lihat, tidak ada pergerakan apapun dari buaya ini. Dia tidak ngerasa apapun. Ini seperti pergi ke dokter gigi. Jadi ini bukan perangkat yang murah ya. Ini barang mahal kan? Iya, ini tidak murah. Termasuk biaya tag dan waktu berlangganan data selama 3 tahun, biayanya sekitar $5.000. Tapi itu artinya untuk 3 tahun ke depan, kita bisa mempelajari semua gerakan yang dilakukan buaya jantan ini. Kita akan segera mengetahui di mana dia mendekati para betina, dan kemana dia akan pindah untuk makan, atau kemana dia akan pindah selama musim dingin berlangsung. Kita akan mempelajari setiap detailnya tentang kemana hewan ini akan pergi selama 3 tahun ke depan, yang membantu kami dalam cara mengelolanya dan juga cara kita melestarikan hewan yang benar-benar luar biasa dan karismatik ini. Benda itu pas sekali di situ ya. Dan kalian tidak salah. Ini ukuran buaya yang bagus untuk hal itu. Alat pemancar. Sekarang kita bisa mulai campur epoksinya. Jadi epoksi itu adalah lapisan pengamanan kedua untuk menahannya agar tetap menempel pada buayanya ya. Iya, tujuannya untuk memastikan kabel ini tidak tersangkut di cabang pohon atau apapun yang berpotensi membuatnya terjebak di suatu tempat. Nah, begitulah guys, tidak ada yang lebih sempurna dari itu tadi. Dari menemukan, menjebak, dan kemudian berhasil membawa seekor buaya raksasa berukuran 10 kaki 2 inci ke atas kapal untuk memasang pemancar yang akan membantu mereka mengumpulkan data selama 3 tahun ke depan. Terima kasih kepada UGA, tim penangkap buaya, Lexi Limitless, dan semua orang yang membantu mendukung konservasi reptil menakjubkan ini. Aku Gary Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya kembalikan buaya besar ini ke rawa-rawa. Jadi kita akan menggeser papan ini ke tepi sini. Oke. Lalu kita geser ke sini supaya kita bisa taruh ekornya ke dalam air. Oke. Aku akan lepaskan lakbannya dari sini. Pergi saja. Kayori, kamu bisa minggir ke arah sini aja. Oh, oke. Lalu kita bisa mendorong buaya ini ke arah air. Oke, dorong kaki belakangnya. Dorong ke sana. Oke, lanjut. Kita berhasil! Lihat tuh. Selamat tinggal, Coba lihat teman. tagnya tuh. Itu tuh tagnya Lihatlah melayang. tagnya melayang di kejauhan. Di situ, Wow.